Gimana kalau kita ngerampok? Alat-alat untuk berbuat kriminal sudah lengkap. Johnny Indo itu sebagai perampok emas. Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Balik lagi bersama gue Raja dan juga Mas Randi karena kita akan membahas tentang perjalanan, sebuah perjalanan hidup seseorang yang sudah almarhum ya. Sebut saja yaitu adalah Johnny Indo. Bagi kalian yang tahu tentang Johnny Indo, kita kali ini bakal ngomongin tentang Johnny Indo nih. Tentang perjalanannya dia yang sangat fenomenal, yaitu perjalanan dia selama dia hidup sampai kabur dari penjara yang super ketat, yaitu di Nusa Kambangan. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita persilakan Mas Randi untuk berbicara. Kok gue aja? Gini, buat kawan setapak, mungkin buat yang generasi sekarang ya, Z atau milenial, mungkin nama Johnny Indo itu kurang akrab di telinga. Ya. Tapi pada tahun 70 sampai 80-an itu adalah nama yang paling ngetop atau viral kalau kita sekarang bilang di Indonesia. Iya, benar. Karena apa? Jadi Johnny Indo ini merupakan seorang pria yang lahir dari ayahnya orang Belanda. Mantan tentara Belanda, dan ibunya adalah warga pribumi, orang Indonesia asli. Mereka itu bertemu ketika sekitar tahun 48 kalau nggak salah. 48. Sebelum akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 49. Nah, akhirnya bapaknya yang bernama Matthias Eikenboom itu dan ibunya yang bernama Sofia itu menikah, melahirkan seorang putra bernama Johannes Hubertus Eikenboom atau yang biasa kita kenal dengan nama Johnny Indo gitu. Itu lahir di Garut tanggal 6 November 1948. 6 November tahun 1948. Betul. Yang disebut dengan Bapak Johnny Indo dengan nama panjangnya aslinya yaitu Johannes Hubertus Eikenboom. Oke. Nah, itu selama dia perjalanan, maksudnya tuh dari awal dia lahir tuh emang bapaknya tuh udah terkenal banget sama Belandanya banget gitu ya. Ya karena memang dia harus orang Belanda bapaknya. Tapi gimana ya? Sampai dia tuh katanya nih ya, gue denger tuh dia punya suatu geng gitu ya. Ya itu jadi gini ceritanya kan, namanya juga orang Belanda yang sudah menjajah Indonesia. Itu biasa deh omongan-omongan orang yang tidak suka banyak tuh di kemanapun mereka pergi, keluarga Johnny Indo pergi itu pasti ada caci makian gitu. Banyak yang mencibir gitu ya. Nah sampai suatu hari si bapaknya itu memutuskan untuk buka bengkel. Bengkel mobil, bengkel gitu. Pokoknya gue nggak tahu dia bisa nanganin mobil aja atau motor aja, nggak tahu, pokoknya bengkel. Dari usaha itu si Johnny Indo dibesarkan sampai akhirnya pada saat sudah mulai remaja deh, udah mulai pubernya. Johnny Indo ini biasa kayak kita normal, laki-laki perempuan cinta-cintaan. Johnny Indo ini nembak temen SMP-nya ceritanya yang namanya Stella. Dan pada saat itu begitu ditembak ternyata ditolak sama Stella. Nah di situ Johnny Indo merasa kalau udah hancur nih hatinya dia, galau lah kalau kata anak-anak sekarang, patah hati. Dia nggak doyan makan, diem di kamar sampai bapaknya menyadari kalau ini anak gue kayaknya lagi patah hati nih. Terus habis itu udah akhirnya bapaknya bilang, kamu anak laki-laki, jangan cengeng. Dan akhirnya omongan Johnny Indo itu, omongan dari bapaknya itu diterima sama Johnny Indo sebagai, oke, gue nggak akan cengeng karena gue laki-laki. Dengan perasaan yang masih ya ada luka tapi nggak kelihatan.
Tapi dia berusaha buat bangkit segala macam sampai akhirnya si Johnny Indo itu nembak Stella lagi dan kemudian diterima dan akhirnya menikah. Nah, Johnny Indo ini dia itu nikah muda aja. Di umur 16 anak-anak SMA lah. Itu Johnny Indo tuh udah menikah dengan Stella ini. Dan untuk ngidupin Stella ini si Johnny Indo itu ya kerja di tempat bapaknya, terus jadi supir truk ya kan, terus sampai akhirnya waktu bapaknya wafat dan ini Johnny Indo tuh sempat jadi bintang iklan karena mukanya tuh muka ya blasteran lah, dan blasteran itu pada saat zaman-zaman itu lagi kepake banget istilahnya, jadi bintang film atau bintang iklan segala macam. Tapi ya, emang dia dari awal itu si Johnny Indo namanya emang dipanggil sama orang-orang itu Johnny Indo gitu. Jadi gini, jadi itu juga ada cerita lucu juga yang belum gue ceritain itu, yang belum gue sebutin. Di daerah rumah tinggalnya mereka dan rumah tinggalnya si keluarga Johnny Indo ini, jadi yang namanya Johnny ada 2. Yang namanya Johnny ada 2. Nah, untuk membedakan, untuk gampang bedain, si Johannes Hubertus Ekenboom ini dipanggil Johnny Indo karena dia memang Indo. Mau hidungnya mancung, matanya biru, ya kan. Jadi ya udah Indo banget deh pokoknya. Udah. Jadi sampai sekarang keterusan dipanggil Johnny Indo gitu. Berarti kalau ada 2 Johnny. Johnny. Yang pakai yes papa ya. Oke, lanjut ke ceritanya tadi ya. Dia udah sampai jadi bintang iklan. Iya. Sampai dia berarti udah sampai dewasa gitu. Udah. Dia juga udah punya anak kalau nggak salah. Sampai kemudian ada di satu titik si Johnny Indo ini job lagi sepi. Ya kan, dia butuh uang segala macam, lagi susah iklan segala macam, gak ada yang nawarin. Terus temen-temennya datang ke rumahnya dan dia ngejamu kan. Yang tadi geng itu, temen geng itu. Sebelum jadi geng. Jadi geng. Ya, jadi kayak teman biasa ya, gitu. Terus curhat tentang masalah hidup segala macam. Akhirnya Johnny Indo dengan inisiatifnya dia bilang, gimana kalau kita ngerampok? Terus dia temen-temennya ACC gitu ya? Terus habis itu ada sempat pertentangan dulu. Oke. Dan akhirnya ya Johnny Indo pada saat waktu lagi di atasnya atau jaya-jayanya itu yang uangnya itu dihabisin cuman disisihin buat keluarga, buat ngerawat ibu sama adik angkatnya, buat ngerawat istri sama anak-anaknya. Anaknya 4 kalau nggak salah Johnny Indo itu. Terus dia juga foya-foya lah, biasalah ke klub malam, main perempuan, beli senjata gitu ya kan. Waktu itu pada saat itu mungkin regulasinya masih mudah kan. Nah, si Johnny Indo ini istilahnya alat-alat untuk berbuat kriminal sudah lengkap. Ya kan? Tinggal niat dan kemauannya aja nih. Jalannya aja nih. Nah, akhirnya dia mengiyakan sampai kasusnya itu sampai sekarang yang kita kenal ya Johnny Indo itu sebagai perampok emas. Soalnya gue dengar juga dia awalnya tuh pengen ngerampok money changer ya. Cuma keamanannya rada ketat daripada emas gitu kan. Nah ya kayak hampir-hampir apa ya? Hampir-hampir money heist kan kalau kawan Setapak tahu. Jadi memang Johnny Indo ini apa ya istilahnya mastermind-nya. Oh, profesornya ya. Mastermind-nya. Dia yang punya rencana, dia yang menyediakan alat-alatnya segala macam. Bahkan sampai 10 tahun itu dia licin, nggak ketangkep sama polisi karena ininya. Dan berarti berulang tuh ya ngerampok. Berulang. Sampai dan totalnya berapa tuh? Totalnya emas yang dikumpulin sama dia dari hasil rampokan itu 129 kg pada masa itu ya. 129 kg. Dan hasilnya itu nggak cuman buat dinikmatin sama dia sama kelompoknya, enggak. Johnny Indo itu disebut Robin Hood-nya Indonesia. Kenapa dibilang Robin Hood-nya Indonesia? Karena si Johnny Indo ini selain dibagiin ke teman-temannya yang ini, buat keluarganya juga buat orang-orang miskin yang ada di sekitar rumahnya. Oh, dibagi-bagi. Gitu. Jadi kalau orang sekitar rumahnya tahu Johnny Indo itu sebagai ya udah pemain film bukan perampok. Oke. Gitu. Nah, kasusnya Johnny Indo yang lumayan terkenal itu waktu dia ngerampok toko emas di Cikini. Cikini tahun berapa tuh? Wah, itu tahun berapa lah? Ya pokoknya sekitar 70-80-an lah. Tahun tepatnya gue lupa karena
belum lahir juga sebenarnya. Tapi toko emas Cikini masih ada. Iya, Nah di situ kalau kalian tahu toko emas Cikini seberang stasiun Cikini tuh pasti ada. Nah di situ tuh si Johnny Indo melancarkan aksinya. Namanya apa? Golden Truly ya? Bukan Golden Truly, toko emas. Toko emas Cikini gitu. Iya, jadi pusat emas Cikini. Gue lupa deh namanya sekarang apa, gue lupa. Kayak di Cikini, gitu ya, depan stasiun persis. Ini. Nah, di situ dia Cikini aja. Di situ. Nah, sebelum di Cikini itu yang kasusnya meledak itu dia sempat ngerampok di toko emas di daerah Roxy. Oh, Roxy juga. Oh, berarti di sekitaran Jakarta aja ya? Iya, mainnya ke Jakarta, tapi dia kaburnya itu sampai keluar Jakarta. Nah, gue juga pernah baca nih di artikel ya. Dia itu ngerampok orang-orang asing kaya di Indonesia. Ekspatriat, ya betul. Nggak kayak orang Indonesia, nggak kayak orang pribumi gitu, nggak. Dia targetnya nggak kayak gitu. Jadi ada yang bilang Johnny Indo itu punya SOP sendiri yang dibikin sama dia. Jadi dia akan nyolong ke orang yang bener-bener kaya. Bener-bener kaya, dan kalau dia kehilangan harta yang di rumahnya tuh dia masih bisa hidup. Gitu, itu SOP-nya dia. Selain tadi yang toko emas segala macam kan, toko emas kan, dan SOP yang dia jalani juga tidak boleh membunuh, tidak boleh memperkosa, tidak boleh meninggalkan jejak gitu ya. Ya pokoknya gini deh, lu nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar dari perampokan gitu. Iya, soalnya kita intinya cuma ngerampok. Ya, kalaupun ada korban ya minimalisir lukanya, misalnya kena pukul atau segala macam, pasti kan ada yang lawan tuh. Itu menurut dia nggak apa-apa, tapi jangan sampai membunuh dan memperkosa dan segala macamnya deh. Pokoknya ya intinya tujuan kita ngerampok. Dan kelompoknya itu kalau nggak salah namanya Pachinko atau singkatannya Pasukan Cina Kota. Gitu. Berarti sampai berapa tahun tuh dia baru bisa ketangkep tuh sama polisi? 10 tahun. Selama 10 tahun. 1980 itu dia ketangkep. Oke, 80 itu ketangkep, sekitar 1980 ya. Terus ditaruh di Cipinang. Sampai akhirnya dipindahin ke penjara Alcatraznya Indonesia. Di mana tuh? Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan itu pulau tersendiri yang cuma dihuni atau enggak ditempati oleh narapidana yang ada di narapidana sama warga lokal memang lahir di situ dan besar di situ. Iya. Jadi itu emang terkenal banget sampai sekarang Nusa Kambangan. Ya kalau kawan Setapak tahu yang namanya Alcatraz, nah ya kayak gitu deh modelnya di Nusa Kambangan itu. Di pulau gitu. Tapi Alcatraz kalau nggak salah udah nggak aktif ya. Udah nggak aktif. Karena terlalu lebih kejam. Karena apa ya? Katanya menghilangkan nilai hak asasi. Iya betul. Tapi di saat ini Nusa Kambangan masih aktif gitu. Ya, beda sama Alcatraz. Tapi memang modelnya sama karena pulau terpencil gitu. Kawan Setapak. Balik lagi kawan Setapak. Si Johnny Indo ini berarti udah sampai ke Nusa Kambangan tuh ya? Sudah sampai. Sama narapidana lain yang dipindahkan dari Cipinang. Berarti dia tuh sampai dia tuh membuat strategi kabur dari Nusa Kambangan itu berapa tahun? Kira-kira sih pastinya. Gua nggak tahu waktunya, tapi yang jelas Johnny Indo pernah cerita kalau dia itu memperhatikan jadi ya memang ini orang sebenarnya emang orang pinter karena satunya buktinya dia bisa ngerampok 10 tahun baru ketangkap. Yang kedua dia dia bisa kabur dari Nusa Kambangan. Terus maksudnya baru ketangkap lagi 12 hari setelah dia kabur, ya kan? Nah, waktu dia kabur tuh dia merhatiin gimana caranya pas pertukaran penjaga atau segala macam itu diperhatiin tuh sama dia tuh. Jadi dia nyusun strategi, dia dengan 30-an orang napi yang lain kalau nggak salah kabur dari Nusa Kambangan, ada yang ditembak mati, ada yang nggak selamat, maksudnya nggak selamat tuh nggak bisa bertahan hidup di situ, ada yang ya macam-macam lah sampai si Johnny Indo itu bebas, maksudnya udah kabur naik kapal nelayan di situ, udah bebas dan 12 hari dia dalam pelarian sebelum akhirnya ditangkap lagi sama polisi. Berarti si Johnny Indo ini dia emang cerdik gitu ya? Betul. Melihat. Nah, kalau kayak gitu berarti dia punya referensi pas masih muda dong. Nah, yang gue baca juga ternyata Johnny Indo itu dia tuh
maniak soal buku-buku yang berbau dengan detektif. Oke. Terus habis itu cowboy, kisah-kisah cowboy. Terus habis itu ya pokoknya yang perampokan yang berbau kriminal. Makanya dia waktu dia lagi di atas dia beli senjata tuh, mungkin untuk memenuhi inner child-nya dia yang dia udah baca-baca buku seperti itu gitu. Oke, jadi sampai dia besar ke bawah gitu ya, sampai dia Betul, bisa betul, perampok. betul. Terus apa namanya, kabur dari penjara. Nah setelah kabur dari penjara tuh katanya dia kan ada nggak sendiri tuh dia kan? Enggak. Nah itu ada berapa orang tuh yang ikut? Ya 30-an lah, 30-an, tapi nggak tahu ada yang berapa yang selamat sama dia tuh ada berapa orang gitu, nggak tahu gue. Berarti dari dulu tuh zaman Indonesia masih gimana ya, Orba ya? Ya. Itu Nusa Kambangan itu memang terkenal tembak mati gitu ya. Tembak mati di tempat kalau ada yang kabur. Nah, dan setahu gue tempat buat pelaksanaan hukuman mati di situ juga. Iya. Ya ini benar Iya, ya, kalau benar. nggak salah ya tahun Stafford ya. Nah, jadi si Johnny Indo selama 12 hari pelarian dari kata Mas Randi, itu dia ketangkap lagi. Gitu. Sialnya ketangkap lagi. Ketangkap lagi terus ditaruh di apa? Penjara di daerah Tangerang. Oke. Oh, jadi pindah Sebelum dibalikin lagi ke Nusa Kambangan, karena sebenarnya tuh Johnny Indo bebas secara total tuh, maksudnya bebas dari semua dakwaan dan segala macam tahun 1987. Tapi karena dia cabut itu, dia kabur, jadi akhirnya diperpanjang sampai 1988 baru keluar. Oh, berarti nambah Setahun setahun. ini nambah setahun karena dia apa namanya, upaya pelarian lah. Oke. Gitu. Berarti nah di situ itu teman-temannya dari 34 orang itu totalnya ya mungkin. Iya. Itu ada yang ditembak mati sampai dikebalikin ke penjara lagi gitu ya. Ada yang ketangkep, ketembak mati di tempat, maksudnya dia nggak bisa bertahan. Nah, karena tuh si Johnny Indo ini vonis awalnya tuh 14 tahun penjara. Mungkin dia udah nggak betah atau nggak udah pengen kabur gitu ya. Atau dia pengen hasratnya dia pengen kabur gitu ya. Dia kabur gitu. Jadi dia dapat lagi hukuman penjara nambah lagi 1 tahun. Nah, Johnny Indo juga sebenarnya pas di penjara tuh dia apa ya, merasa bersalah segala macam sama keluarga, sama ibunya, karena efeknya itu adalah ke keluarganya, dicemooh segala macam, anak-anaknya Johnny Indo. Dia tahu dari surat-surat dari anaknya tuh kalau dia dihina atau segala macam, makanya itu makin ngerasa bersalah tuh Johnny Indo di dalam penjara gitu. Oke. Jadi setelah dia berhasil balik lagi nih kan penjara 1 tahun tuh kan, bebas dong ya kan? Nah setelah bebas tuh dia, apakah dia hidup kan sebelumnya dia mendapat cemoohan gitu kan? Kalau nggak salah ya, gue tolong dikoreksi ya Mas Tapak ya. Kalau nggak salah dia sempet menjadi bintang film pas selesai hukuman, dia bintang film dan dia melakonkan dirinya sendiri gitu. Oke, dengan judul film dia sendiri gitu. Johnny Indo. Iya, ya. bisa dicari kok di filenya di YouTube atau di apa namanya, tempat download bajakan gitu, masih ya, film lama kok itu. Ya. Nah itu jadi dia membintangi diri dia sendiri sebagai Johnny Indo gitu ya. Iya. Nah, kan gue lihat juga dia selama apa namanya pelariannya gitu ya, dia mengganti nama. Iya, sempat ganti nama. Iya, ganti nama. Jadi kayak lebih Islami gitu kan. Iya, sempat. Nah, sebelumnya setelah si Johnny Indo keluar dari penjara, itu dia udah ganti identitas sampai dia tuh memberitahukan kepada teman-teman yang kabur juga supaya meninggalkan pakaiannya itu di tempat yang salah. Jadi itu nggak bisa teridentifikasi sama polisi gitu. Jadi itu benar-benar cerdik banget deh. Nah setelah dia keluar, setelah dia selesai masa hukumannya, ya dia menjadi seseorang yang lebih agamais, taat lebih agama. Ya taat. Jadi agama. ini kok dia jadi apa ya, pembimbing agama kayak yang ke lapas-lapas tuh, yang apa istilahnya ustadz yang pokoknya yang dia penceramah gitu ya. Iya, penceramah di penjara di beberapa penjara di Indonesia. Jadi Johnny Indo ini seperti kita tahu dia tuh waktu lahir dia ikut agama bapaknya atau ikut ini yang beragama non muslim. Oke. Terus habis itu setelah di penjara segala macam, mungkin dia mendapat pencerahan, dia masuk Islam. Oke, Islam. Nah, dia menjadi penceramah tuh setelah dia selesai menjalani masa hukuman, istilahnya untuk
mungkin menebus dosanya kali ya, untuk membagikan pengalamannya ya, apa yang kita lakuin tuh salah gitu ya kan, jangan sampai terulang lagi, cukup sekali aja. Tobat lah, gitu. Intinya Gitu. tobat. Nah, tapi sampai akhir hayatnya kemarin, kalau nggak salah Johnny Indo itu meninggal bulan Januari 2020. Benar. Tapi gue lupa tanggalnya tanggal berapa. Nah, untuk lebih jelasnya itu tanggal 26 Januari tahun 2020. Iya, nah, sebelum Covid tuh ya berarti ya. Sebenarnya Covid udah ada. Oh, 2019 ya. 2019. Oh, iya, Cuma benar di Indonesia baru masuk Maret nah, lah, bulan nah Maret. itu kenapa meninggal itu? Sesak nafas, ISPA. Oh, ISPA. Infeksi saluran pernafasan atas gitu. Jadi pada saat meninggal itu Johnny Indo pun sudah berganti agama, balik lagi ke agama sebelumnya. Gitu. Jadi sebelum wafat dia balik lagi ke non muslim yaitu Kristen. Ya pokoknya intinya jalan hidupnya Johnny Indo itu sempat di bawah banget, sempat di atas banget, tapi Johnny Indo itu di tetangganya akan dikenal sebagai orang yang dermawan, Rendah pemain hati, film, betul. Tapi untuk kasus kriminalitas dia dikenal sebagai Robin Hood-nya Indonesia karena merampok. Terus habis itu yang dirampok toko emas, orang-orang kaya, buat dibagiin lagi hartanya itu ke orang-orang miskin yang ada di sekitar rumahnya. Gitu. Berarti kayak ada 4 referensi film ya dari situ ya. Yaitu Bisa Money Heist, Robin Robin Hood, Hood, Prison Break, betul. sama Hidayah. Hidayah, benar. Jadi balik lagi. Jangan-jangan film-film itu adalah terinspirasi dari Johnny Indo, bisa juga. Bisa jadi tuh, ya ya kan? kan? Sampai Johnny Indo sendiri tuh sama bikin film sendiri. Iya, yang judul yang sama dan ini. Pokoknya banyak kok kalau kalian searching, kalau kawan setapak searching film yang dibintangi Johnny Indo itu ada beberapa. Iya. Bersama Susana juga pernah dia. Iya, kayaknya sih pernah. Nah, sampai dia memerankan biografi dirinya dia sendiri waktu itu. Gitu. Dengan kisah nyata. Betul. Oke, mungkin dari Mas Randy ada yang mau ditambahin lagi? Sekian buat Johnny Indo sih ya kalau dari gue. Kawan-kawan setapak bisa yang masih penasaran soal cerita Johnny Indo itu juga ceritanya sudah banyak di internet, ya bisa di searching sendiri tentang siapa sih Johnny Indo ini gitu. Kalau masih penasaran dan misalnya yang cewek-cewek ya, setampan apa sih Johnny Indo dulu tuh kan sekarang kan cowok-cowok dulu tuh lagi dilihat banget Yang blasteran yo, tuh ya. Yang blasteran tuh wah udah pasti bener pilihan banget. betul gitu. lagi ya bisa di searching sendiri buat kawan-kawan setapak risah yang lebih lengkap dari Johnny Indo. Oke, mungkin sekian dari Mas Randy dan juga gue Raja. Jika kalian ingin menyaksikan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.